Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 22150610057 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis dan perancangan jaringan komputer di sekolah menengah pertama yang disusun oleh Apriliano, Roni, dan Olivia. Oke, baik. Selanjutnya untuk kajian teori, penelitian ini dilakukan oleh Ginanjar 2016 menyatakan bahwa perancangan merupakan penghubung antara spesifikasi, kebutuhan, dan implementasi. Nah, pada metode penelitian kali ini menggunakan metode Network Development Lifecycle (NDLC), di mana terdapat analisis, desain, simulating prototyping, implementation, monitoring, and management. Oke, jadi yang pertama ada tahap analisis, itu melakukan analisa kebutuhan jaringan, analisa permasalahan, analisa kebutuhan user, dan analisa topologi atau jaringan yang sudah ada saat ini. Yang kedua adalah desain. Desain ini akan membuat desain gambar topologi jaringan yang akan dibuat dengan harap gambar yang akan memberikan gambaran tentang kebutuhan yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu ada simulation prototype, yang dimana tahap ini adalah pembuatan prototype sistem yang akan dibangun sebagai simulasi dari implementasi sistem produksi. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui gambaran umum dari proses komunikasi. Selanjutnya ada implementasi, yaitu tahap untuk mengimplementasikan hasil penelitian. Selanjutnya ada monitoring, itu untuk memonitor agar jaringan komputer itu dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal dari user pada tahap awal analisis. Dan yang terakhir ada manajemen, yaitu tahap pengaturan untuk menjadi untuk memperhatikan kebijakan yang perlu dibuat untuk membuat atau mengatur agar sistem ini dapat berjalan selayaknya yang kita harapkan. Nah, ada alat dan bahan, yaitu ada PC Lenovo berjumlah 36 untuk PC client di lab, ada modem TP-Link TD 8951ND, itu digunakan sebagai sumber internet sebanyak 1, dan TP-Link TLWA 5110G itu sebagai pembagi jaringan menggunakan wireless sebanyak 1, dan TP-Link TLWR 743ND digunakan sebagai pembagi jaringan menggunakan wireless, dan switch ProLink. Ini digunakan untuk sebagai terminal membagi jaringan kepada klien berjumlah 2. Nah, untuk perangkat lunaknya itu ada Windows, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Office. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019 sampai Oktober 2019, berlokasi di SMP Negeri 1 Remboken. Yang dimana hasil penelitian dan pembahasannya, pada penelitian ini diharapkan proses identifikasi di SMP Negeri 1 Remboken. Proses identifikasi ini memaparkan kondisi awal di mana sekolah tersebut memiliki 243 siswa laki-laki, 226 siswa perempuan, dan 23 guru dengan jumlah keseluruhan 492. Sekolah negeri ini menggunakan layanan ISP, Internet Service Provider, yaitu menggunakan IndiHome untuk mengakses internet, di mana lokasinya itu menggunakan mode router TP-Link TD-W8951ND dengan kapasitas provider bandwidth-nya itu 10 Bps, yang hanya digunakan pada satu komputer di laboratorium. Nah, dengan menggunakan kabelan dan komputer ini juga digunakan untuk mengisi data-data SIA, Sistem Informasi Akademik. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran desain jaringan lama pada sekolah ini. Dia langsung internet, modem router, switch, langsung ke PC-nya langsung. Nah, sedangkan ketika sudah tahap pengembangan yang sudah dilakukan, terjadi perubahan. Pertama, modem routernya itu dihubungkan dengan switch yang pertama pada laboratorium 1. Lalu switch-nya itu akan dihubungkan pada komputer-komputer yang berada dalam laboratorium 1 ini.
dihubungkan melalui switch-nya agar dia dapat terkoneksi ke modem routernya. Lalu switch yang pertama akan disambungkan dengan switch yang kedua. Switch yang kedua ini berada di dalam laboratorium 2, yang dimana laboratorium 2 juga sama seperti laboratorium 1. Terdapat beberapa PC, yang PC-PC-nya itu akan dihubungkan pada switch kedua yang berada di laboratorium kedua. Nah, selanjutnya pada switch yang kedua itu akan tersambung pada access point. Access point-nya ini terdapat pada perpustakaan. Jadi, pada perpustakaan ini terdapat access point yang akan digunakan sebagai penghubung ke internet oleh para siswa-siswa atau para tenaga pengajar yang berada di dalam perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir ada di ruangan guru. Di ruangan guru juga sama seperti di perpustakaan, itu menggunakan access point, tetapi bedanya pada ruang guru, access point-nya itu tersambung dengan router yang pertama. Sedangkan pada perpustakaan, access point-nya tersambung pada, pada ruangan guru, access point-nya tersambung pada switch yang pertama, sedangkan pada perpustakaan, si access point-nya tersambung pada switch yang kedua. Nah, pada ruang guru juga sama, dia terdapat access point yang dimana akan digunakan oleh guru-guru yang berada di dalam ruangan agar dapat terkoneksi ke internet. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.